Halo Sobat Dapur Heni semua. Ayo coba tebak ini kue apa? Ini kuenya cantik banget, bentuknya seperti labu dan warnanya bagus banget ya. Sekarang kita buka, kita biar tahu dalamnya. Nah, ini dia, ini adalah kue nastar, kue kering nastar ya, yang dibentuk seperti buah labu. Ini bikinnya sangat mudah dan dijamin rasanya enak banget, kulitnya juga lembut, memprul seperti ini. Ini rasanya benar-benar enak dan mantap. Halo Sobat Dapur Heni semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali ke kue kering untuk menyambut lebaran, karena sebentar lagi kan menjelang lebaran ya. Jadi masih seru-serunya kita bikin kue kering. Aku bikin kue kering nastar. Nah ini dia, cuman kue kering nastarnya aku bikin bentuknya seperti ini, jadi cantik banget ya. Nah, ini dia, bagus banget dan juga cantik banget. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja tonton videonya bagaimana cara membuat kue nastar yang enak dan pasti anti gagal ya. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah sekarang kita siapkan untuk membuat selai nanasnya dulu. Ini aku pakai 2 buah nanas ya, yang belum terlalu matang, jadi kulitnya tuh masih hijau gitu. Ini ukurannya sedang ya, sedang ke besar, jadi tidak terlalu kecil. Jadi lumayan agak sedang ke besar gitu ya ukurannya. Kita potong-potong untuk memudahkan saat memarutnya. Nah sekarang kita parut. Kita parut semua ya sampai selesai. Usahakan jangan di blender ya, biar seratnya bagus. Nah ini dia nanas yang sudah selesai diparut. Kemudian kita akan buat selainya. Dan kita siapkan 250 gram gula pasir. Memang dibikin rasanya manis ya. Kemudian 2 batang kayu manis, ini kurang lebih ukurannya ya masing-masing 5 cm ya. Untuk penyedap biar lebih sedap. Terus kemudian ada pewarna kuning secukupnya untuk memberi warna pada selainya nanti ya. Nah sekarang kita siapkan wajan. Kita masukkan nanas parut ke dalam wajan. Kita masukkan semua, jangan dibuang airnya ya. Kemudian kita masukkan juga gula pasir. Aduk rata dan masak dengan api sedang. Sambil kita aduk, terus kemudian tambahkan kayu manis. Tambahkan juga untuk pewarnanya biar cantik, biar gak pucat ya warnanya. Secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Aduk agar warnanya tercampur rata dan dimasak sampai sedikit agak kering ya. Nah kalau airnya sudah mulai menyusut dan agak kering, kita aduk terus, mulai sering diaduk ya, karena kan sudah agak-agak kering gitu ya. Nah ini sudah hampir kering. Nah kalau sudah kering seperti ini, tidak berair, ini selesai, matikan apinya. Kemudian tunggu dingin untuk bisa dipulung ya dan dijadikan isian. Sekarang kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini 300 gram tepung terigu protein rendah. Jadi aku pakai merek kunci biru Bogasari ya. Terus kemudian 30 gram tepung maizena. Jadi nanti biar ada kayak perut-perutnya gitu ya, lebih renyah. Campurkan jadi satu dengan tepung terigu. Aduk rata. Terus kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk. Saya pakai merek Indomil. Ini biar rasanya itu lebih enak gitu ya, beraroma susu. Karena nanti kita akan pakai butter lebih banyak. Campur jadi satu ya, aduk rata dan sisihkan dahulu. Sekarang kita siapkan untuk bahan butter atau margarinnya. Ini 100 gram margarin, saya pakai merek Blue Band. Terus kemudian ada 150 gram butter, saya pakai merek Bisman. Jadi ini pakai yang Bisman ya, yang enak banget itu. Kita mix dengan margarin. Kemudian 50 gram gula pasir, pakai yang halus ya, biar memudahkan nanti untuk mencampurkan. Kemudian ada 3 butir kuning telur, ini ukuran sedang ya untuk telurnya.
pakai 3 butir kuningnya, bagus-bagus ya kuningnya. Nah, kemudian tambahannya ada esens vanila cair, ini nanti secukupnya, dan setengah sendok teh garam. Nah, sekarang kita mulai memprosesnya. Campurkan margarin dan butter dalam satu wadah. Di mix supaya rasanya lebih enak ya, karena kalau pakai margarin aja pasti tidak enak, tapi kalau pakai butter aja juga terlalu enak ya, jadi kurang enak juga. Aduk rata menggunakan whisk. Jadi tidak perlu pakai mixer ya, kita cukup pakai whisk aja. Kemudian tambahkan gula pasir halus. Nah, tujuannya kita pakai yang halus biar cepat rata ya. Kemudian tambahkan juga garamnya. Ini kan cepat ya meratanya. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan telurnya. Masukkan semua ya, 3 butir. Nah, kemudian kita aduk sambil sedikit dikocok pelan aja, jadi pelan santai ya. Jangan terlalu ngoyo. Nah, ini jangan terlalu lama juga mengaduknya, jadi asal telur tercampur rata aja supaya adonannya tidak melebar ya nanti saat dipanggang itu. Kemudian tambahkan esens vanila secukupnya untuk menekan aroma, mungkin ada amisnya gitu ya. Kemudian terakhir masukkan tepung secara bertahap. Jadi tepung yang sudah tercampur dengan maizena dan juga susu bubuk tadi kita campurkan ya. Cukup diaduk rata saja. Jadi kita tidak perlu pakai mixer ya. Nah, ini kalau pakai whisk terlalu berat. Jadi aku mau pakai spatula aja. Jadi aku bersihkan dulu. Ini aku sudah cuci tangan loh ya. Ini sudah bersih tanganku. Jadi mau aku pakai untuk ngambilin ini sisa-sisa adonan yang ada di whisk. Kita ambilin dulu seperti ini biar tidak terbuang, sayangnya kalau terbuang ya. Nah, sekarang kita campurkan, kita masukkan semua sisa tepungnya. Ini videonya agak nyendat ini ya, maaf ya. Aduk, gunakan spatula supaya lebih mudah. Ini sudah hampir rata. Ini adonannya jangan terlalu sering kena tangan ya, supaya tidak lembek. Sebelum dicetak boleh dimasukkan kulkas sebentar ya. Nah, selesai adonan kurang lebih seperti ini supaya bisa dipulung. Nah, sekarang adonan kita pulung dan bulatkan dahulu sama rata. Jadi ini boleh ditaruh di kulkas dulu ya adonannya ya, jadi supaya mudah. Ini saya timbang masing-masing kurang lebih 8 sampai 9 gram. Nah, sudah selesai dipulung dan siap untuk diisi selai nanas. Ini selai nanasnya juga saya bulatkan seperti ini, masing-masing kurang lebih beratnya 4 graman ya. Nah, sekarang kita bentuk, kita pipihkan dulu adonannya. Nah, seperti ini, atau lubangi tengahnya ya, seperti ini. Kemudian kita isi dengan selai nanas sambil gunakan tusuk gigi ya, agar tangannya itu tetap bersih, tidak lengket kena selai ya. Tutup adonan dan bulatkan seperti ini. Kita bulat-bulatkan, jangan terlalu ditekan ya, ngambang aja, asalkan bulat seperti ini dan tertutup rata. Nah, kemudian kita bentuk dengan tusuk gigi ya, seperti contoh ini. Nah, ini garis-garisnya kita tegaskan lagi. Nah, kita tambahin begini biar lebih tegas bentuknya. Seperti ini ya, akan jadi lebih tegas dan lebih bagus. Kemudian tengahnya kita beri bunga cengkeh sebagai tangkai ya, kita kasih bunga cengkeh. Nah, kita ulangi lagi, ini kita pipihkan, yang tadi kan kita lubangi di tengah ya, yang ini mau aku pipihkan ya, seperti ini. Oh ya, untuk loyang tidak perlu dioles margarin ya atau butter ya, karena ini kan sudah mengandung margarin atau butter, jadi tidak perlu kita oles lagi, karena nanti pun juga tidak akan lengket kok. Kita tutup sama seperti tadi ya, seperti langkah pertama. Kita bulatkan.
Jangan terlalu ditekan juga. Kalau sudah bulat, kita bentuk dengan tusuk gigi biar nggak bosen ya. Dengan model yang gitu-gitu aja ya. Nah, bagus kan? Baru tengahnya kita beri bunga cengkeh seperti ini. Nah, kita ulangi lagi biar lebih jelas ya. Caranya memang agak lama sih, cuman kalau dari tampilannya kan menarik ya. Jadi paling nggak mengobati kebosanan kita dengan model kue nastar yang cuman gitu-gitu aja, bulat gitu ya. Nah, gini ya. Lebih ditegaskan lagi. Wow, cantik kan? Baru kita beri bunga cengkeh. Nah, selain itu nanti bunga cengkehnya itu juga untuk aroma ya. Saat dipanggang nanti dia akan keluar aroma yang sedap gitu ya. Jadi lebih enak di kue nastarnya jadinya nanti. Nah, cukup mudah bukan? Membuat model labu. Ini kalau terlalu lembek boleh disimpan di kulkas ya untuk adonannya, untuk adonan kulitnya bisa disimpan di kulkas sebentar sebelum dicetak. Nah, cukup mudah bukan? Lanjutkan sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Ini siap untuk dipanggang. Kita akan nyiapkan ovennya. Ini kita panaskan dulu ovennya selama kurang lebih 10 menit ya. Nah, setelah dipanaskan 10 menit baru kita masukkan kue nastarnya. Kita panggang nastar dengan suhu 140 derajat Celcius, api bawah ya, selama 30 menit. Ini saya set 20 menit dahulu ya. Nanti baru saya tambahkan. Kalau mau langsung 30 menit boleh, karena ini kan saya mau lihat dulu teksturnya bagaimana. Ini apinya bawah loh ya. Jangan gunakan api atas karena akan mudah retak, dan jangan di atas suhu 150 karena juga akan mudah retak. Sambil menunggu memanggang, kita siapkan olesannya. Ini pakai 2-3 butir kuning telur, kemudian 3-5 sendok makan susu cair ya. Cuman ini aku pakai dulu 2 butir kuning telur ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, saya pakai minyak kelapa. Kita aduk rata. Jadi kalau pakai 2 butir itu kurang masian, jadi sebaiknya pakai 3 butir ya. Kemudian untuk air susunya boleh pakai 5 kurang lebih, kalau pakai 3 ya. Kalau pakai 3 butir 5-6 sendok makan. Cuman karena ini pakai 2 butir dulu. Nah, sekarang kita lihat ovennya. Ini karena tadi kan saya set 20 menit ya, ternyata masih basah, jadi saya tambahkan lagi kurang lebih 10 menit, jadi total waktunya 30 menit. Nah, setelah 30 menit keluarkan dari oven. Nah, ini sudah lumayan agak kering. Nah, olesi nastar dengan bahan olesan kuning telur. Jadi jangan masih panas ya, biarkan agak hangat gitu atau agak sedikit dingin. Baru kita olesi dengan kuning telur tadi. Olesi merata sampai sampingnya ya. Jadi merata semua keseluruhan sampai di sampingnya biar warnanya nanti bagus. Ini paling lama mengolesinya karena apa? Ini kan ada bentuknya ya, jadi otomatis lama mengolesinya. Tapi dijamin ini rasanya enak banget, bikin nagih deh pakai resep ini. Nah, kalau sudah diolesi semua, kita ulangi lagi 2-3 kali olesan ya.
Jadi olesan pertama kalau sudah meresap kita tambah lagi, kita ulangi lagi sampai 2-3 kali untuk mengoles kuning telurnya. Lanjutkan sampai selesai ya, sampai rata semua. Nah, bila sudah selesai, selanjutnya kita panggang kembali. Ini kita panggang. Kita oven kembali kurang lebih 15 menit dengan suhu tetap sama ya, 140, api bawah tetap ya, supaya hasilnya nanti bagus. Dan ini maaf ya, ini ternyata warna olesannya kurang nampak, jadi ini akan saya ambil lagi dan dioles dengan penambahan warna. Nah, setelah di oven selama 15 menit, ini sudah selesai. Ini tadi sudah saya ulangi lagi ya olesannya, jadi sudah saya tambahkan warna. Jadi warnanya bagus banget kayak gini. Nah, jadi seperti ini ya. Yang sebelumnya kan tidak saya tambahkan warna, jadi ini sudah saya tambahkan warna kuning sedikit aja. Jadi biar nanti warnanya itu kuat gitu, jadi bagus nanti. Nah, kita oleskan seperti ini. Jadi warnanya tuh nanti kayak yang dijual-jual itu ya, nampak gitu. Jadi warnanya tuh kayak kuning-kuning keemasan gitu nanti jadinya. Sedikit aja, sesuaikan dengan selera untuk penambahan warna kuningnya di adonan olesan ya, di kuning telurnya itu. Karena kalau pakai kuning telur aja ternyata warnanya kurang ngangkat, jadi kurang menarik. Walaupun hasil nastarnya itu bagus, hasilnya halus dan tidak ada retak sama sekali, tapi tetap kurang menarik ya kalau warna olesannya kurang bagus. Apalagi kita bentuknya ini kan dengan bentuk labu ya, jadi warna juga pengaruh. Nah, ulangi sama seperti tadi ya, jadi dioles 2-3 kali ya, olesan baru kita panggang lagi. Nah, ini dia jadinya, cantik bukan warnanya, dan juga bentuknya lucu banget dan benar-benar cantik deh. Ini menarik banget ya, menggugah selera banget untuk kita makan ya. Ini kalau untuk jualan pasti menarik deh, kan jarang ya ada orang jualan nastar dengan model kayak gini. Coba ya sekarang kita bikin dengan model kayak gini. Nah, ini satu resep saya timbang itu jadinya kurang lebih 1 kilo kue nastar. Apa timbangan saya yang salah ya? Tapi enggak kok, 1 kilo. Saya timbang 1 kilo ini jadinya. Nah, kalau mau cantik kita alasi seperti ini ya. Ini alasnya kurang pas, jadi kan terlalu kecil. Ini benar-benar cantik banget ya, enak banget. Selain cantik, warnanya dan bentuknya, rasanya juga cantik, dan cara bikinnya mudah kan, kita tidak perlu alat ya, cukup modal tusuk gigi aja sudah jadi nastar secantik ini. Dan yang pasti nilai jualnya juga lumayan ya. Nah, ini isinya kurang lebih diisi segini aja ya. Ini muat mungkin ya kalau 3 gitu, 3 toples atau 4 toples cukup kali ya. Nah, bagus kan? Pingin banget ya rasanya makan gitu langsung di mulut. Ini juga lumer banget, lembut, memprul, dan enak banget rasanya. Karena apa? Karena pakainya itu mentega Wisman yang sudah di mix ya. Karena kalau Wisman aja juga rasanya enak, kalau margarin aja yang pasti tidak enak. Jadi pengaruhnya itu ada di butternya ya untuk rasanya enak enggaknya itu. Nah, kita akan coba buka. Ini ya, bentuknya aja sudah menarik ya. Nggak tega mau belah ini. Karena cantik banget ya. Saya aja suka banget loh, padahal saya itu bukan penggemar kue kering, tapi saya senang banget lihat kue kering model ini. Nah, kita buka. Nah, bagus banget. Ini isian selainya juga bagus. Dan rasanya enak. Nah, cukup mudah bukan membuat kue nastar? Silahkan dicoba ya. Semoga resepnya cocok dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.